Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Melinda Agustina dalam acara Kaidah, kajian informasi Darul Hidayah yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Dan di sini juga saya tidak sendiri, tetapi sudah ditemani oleh kepala sekolah dari MTS Darul Hidayah. Selamat siang Ibu. Siang. Gimana Ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ya Bu. Bagaimana kesibukannya sekarang? Sekarang kesibukannya ya di rumah, Di rumah. tapi tetap kegiatan pembelajaran ada buat anak-anak didik di MTS Darul Hidayah. Oh gitu, iya. Kalau kesibukan Ibu sendiri pribadi gitu seperti apa sebagai kepala sekolah sekaligus ibu rumah tangga? Kesibukan ibu, karena ibu buka LPK ya, PKBM Rama Putra. Iya. Di situ ikut kalau ada yang daftar rias pengantin. Oh gitu ya Bu. Kegiatan rias pengantin, tata rambut ya itu. Oh gitu. Ibu suka ikut. Oh, jadi gitu. ada tata rias juga ya. Ada. Bagi yang mau bisa hubungi di bawah ini. Gitu bercanda Bu. Oke. Iya Bu, luar biasa, ternyata nggak hanya sebagai ibu kepala sekolah, terus ibu rumah tangga, ada juga Oke. bisnis lain yang sedang Ibu kerjakan ya, kayak tadi rias gitu, luar biasa. Kemudian alamat rumah sendiri di mana Ibu? Ibu di Antapani. Antapani. Iya, Oh, berarti nggak terlalu iya. jauh ya Iya, sama iya. Darul. Alhamdulillah. Ya dulu mah di Binong. Oh, di Binong, Iya, dekat waktu dulu pendaftar berarti. sini, di Terus Binong. pindah ke Antapani ya Bu? Iya, pindah ke Antapani. Iya, luar biasa. Tetap semangat sebagai kepala sekolah, luar biasa. Makanya untuk generasi-generasi penerus, generasi-generasi muda, jangan mau kalah semangatnya ya Bu. Betul. Kemudian Bu, di sini terima kasih telah hadir, dan kami tim podcast mengundang Ibu untuk berbincang-bincang seputar MTS Darul Hidayah. Boleh ya Bu? Iya, iya. Boleh. Oke, mungkin yang pertama ingin tahu dulu tujuan, kemudian visi dan misi secara garis besar aja, bagaimana sih MTS Darul Hidayah Iya. itu? Kalau misi di MTS Darul Hidayah yaitu membentuk pribadi muslim yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, cerdas, kreatif, ya, berakhlak mulia. Yaitu misinya yaitu meningkatkan pembelajaran ya dalam berorientasi kepada akhlak mulia dan berprestasi mandiri gitu. Iya. Ya, dan untuk meningkatkan pelayanan juga ke masyarakat gitu. Seperti ya yang berprofesional lah gitu, Iya. ya, gitu ya. Kemudian untuk sarana dan prasarana sendiri yang diberikan MTS Darul Hidayah kepada siswa-siswinya seperti apa Bu? Sekarang ada angklung, ya, Angklung. sarana prasarana ada angklung, terus ada hadroh ya. Seperti anak-anak aja. Kalau angklung itu alhamdulillah dikasih dari Telkom, Oh, dari gitu. Pak itu dari Pak Alhamdulillah. Ketua Yayasan. Kita dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Waktu sebelum pandemi ini kegiatan MTS Darul Hidayah itu banyak sekali gitu ya. Seperti angklung, hadroh, ya selain itu pun futsal, kalau anak-anak pengen futsal gitu ya. Terus kalau yang untuk perlombaan-perlombaan di luar sekolah itu, selain di luar sekolah itu KSM ya, Iya. terus aksioma, LDKS itu iya. jadi dilombakan sekota Bandung. Iya, iya. Ya alhamdulillah anak-anak MTS Darul Hidayah ini tidak usah ditunjuk juga kalau ini ada kegiatan ini di mana, bagaimana di luar kota. Iya. Wah, pada anak mau Bu, mau. Nah, jadi ibu teh hanya mendukung aja gitu, Luar biasa. guru-gurunya juga mendukung Jadi aja. emang gitu. ada keinginan juga dari siswa-siswinya Bu ya. Iya, iya. Terus udah berjalan berapa tahun kira-kira untuk program-program kayak angklung Oh, kayak itu gitu? ibu dari 2008 ya, jadi kepala sekolah kan dari 2008. 2008. Sebelum pandemi aja lah itu. Kalau yang KSM itu kan lomba KSM setiap tahun sekali. Iya. Ya. Terus yang aksioma itu 2 tahun sekali. Kalau LDKS itu sekitar 3 tahun sekali atau 4 tahun gitu. sekali, enggak ini gitu ya, di Kementerian Agama itu Iya. gitu. Jadi
alhamdulillah itu yang ada LDKS itu ya kan latihan dasar kepemimpinan siswa. Itu anak-anak teh pada Antusias, Bu, ya. antusias itu. Jadi alhamdulillah sekarang juga prestasinya ya yang disebut prestasi mandiri itu benar-benar sudah iya. sudah ditonjolkan lah gitu, Iya, sudah betul, ada betul. hasilnya Iya. gitu. Tujuan-tujuannya madrasah itu udah ada gitu, Oh, gitu, ya. iya. Yaitu Iya. yang berakhlak. Ya, berakhlak itu beriman ya, terus prestasi mandiri itu benar-benar diunggulkan gitu. Wah, Ya. luar biasa, Bu. Ya, Dan jadi prestasinya gimana? pun sudah terlihat ya. Ya, sudah terlihat, iya, ya. secara fakta udah tersajikan. Iya. Kemudian Bu, untuk prestasi-prestasinya sendiri ada berapa penghargaan yang sudah diraih gitu? Ya, kalau piagam itu paling yang di Darul Hidayah gitu ya, ada. Tapi selain Darul Hidayah itu dilombakan pesantren-pesantren, misalkan gitu. ya lomba azan ya, yang gitu. Kalau yang lomba KSM kan KSM itu ada 4 mata pelajaran kalau nggak salah ya. Itu adalah IPS integrasi, terus matematika integrasi, fisika atau biologi lah, biologi integrasi gitu. Yang disebut integrasi itu yang pelajaran ada hubungannya dengan agama. Oh, gitu. Jadi siswa itu dipilih gitu ya, dipilih walaupun enggak memilih, hanya ada pengumuman seperti ada lomba KS. Ya Ibu saya mau, tapi kita dirundingkan dulu sama guru-guru, gimana nih anak ini tidak pintar aja matematikanya tapi agamanya juga ada gitu ya, yaitu ini semuanya harus mencakup gitu ya, harus ada hubungannya gitu. Iya, betul. Tapi alhamdulillah anak-anak itu mau. Alhamdulillah sekarang siswanya yang keluar dari MTS itu yang berprestasi di sanawiyah ini ya benar-benar berprestasi lah. Gitu. Jadi yang prestasinya itu membawa keberkahan. Iya, alhamdulillah. Ya, tidak walaupun tidak seperti orang lain punya juara gitu atau piala piagama sertifikat dia ada dikasih dari Kementerian Agama, udah mengikuti KSM, Olimpiade, LDKS ya, di situ teh dari Kementerian Agama itu dihargai lah gitu ya atas keikutsertaan gitu sekota Bandung gitu. Iya, belum ke nasional. Ya semoga di tahun-tahun berikutnya tingkat nasional ya Bu. Amin. Semoga ya. Luar biasa ternyata keunggulannya ya Bu sudah terlihat secara jelas gitu. Kemudian untuk pengajaran dan materi kurikulum sendiri tetap mengikuti kurikulum 13 ataukah ada pelajaran tambahan yang disajikan kepada siswa-sisinya Bu? Ya, kurikulum 13 ada ya, pelajaran tambahan agama. Tambahan ya, itu kan kalau yang di formal itu kan tidak ada agamanya, hanya berapa jam lah gitu ya. Kalau di madrasah itu 6 jam kalau nggak salah ya, seperti ada akidah akhlak ya, belajar SKI, sejarah kebudayaan Islamnya dipelajari gitu, fikihnya. Makanya fikih itu kan paling penting ya untuk di dalam ibadah itu ya. Anak-anak lumayan lah, saya ibu dilihat sekarang itu ya anak-anaknya kalau dengar adzan ya langsung. Terus anak-anaknya juga udah pada pinter adzan gitu ya. Karena ada itu kan mentalnya juga harus ada, tapi dia mentalnya benar-benar udah ada. Padahal itu kan MTS gitu, tapi benar-benar itu ibu-ibu lebih bangga itulah daripada ya. Iya. Jadi udah ada keinginan dan juga mereka udah percaya diri gitu ya. Iya. Untuk kegiatan rutin selama offline dulu Bu, apa aja kegiatan rutinan yang biasa dilakukan MTS Darul gitu, santri-santri kayak siswa-siswinya, kayak misalnya ada sholat duha bersama ataukah ada tawaf sebelum pandemi gitu. Banyak. Sebelum belajar kita sholat duha dulu, udah Asmaul Husna, nah udah itu baru belajar, udah itu duhur ada kegiatan tadarusan sekitar paling menghafal 30 juz gitu. Itunya ada pembinanya ada ya di situ. Alhamdulillah kan pembinanya dari MI dari MI. Terus alhamdulillah kemarin juga dia mendapatkan hadiah
membaca berapa menit lah gitu ya. Iya. Dia dikasih penghargaan dari Kementerian Agama, alhamdulillah gitu. Kemudian menyinggung mengenai pembimbing, guru-guru di MTS Darul Hidayah sendiri ada berapa Bu sekarang? Sekarang adanya 11 ya, semuanya 11. Cuma yang sudah disimpatika ya, diakui atau di database itu hanya 9. Yang 3-nya atau yang 2 itu database-nya di MI. Yang 1 belum, itu baru lulus kemarin ya, sarjana gitu. Mudah-mudahan dia menyusul. Amin. Jadi untuk sekarang guru-gurunya ada 9 ya? 9. Dengan siswa berapa Bu? Siswa hampir berapa ya? 78 lebih ya, 80 kurang. Iya, luar biasa Bu. Untuk sekarang pendaftaran MTS sendiri sudah dibuka? Sekarang belum. Yang 2001 nanti lagi 2001 diinikan dulu itunya. Udah dibikin itunya udah gitu, ya. iya. Tapi belum direalisasikan. Luar biasa ya. Untuk target sendiri dari Ibu selaku kepala sekolah pada MTS Darul Hidayah ada nggak Bu target yang akan diberikan ke depannya gitu untuk siswa-siswi? Ya targetnya sih Ibu ingin apa? Siswa itu benar-benar berakhlak mulia, keluaran dari MTS Darul. Setidak-tidaknya yang laki-laki itu ya bisa adzan. Kalau yang perempuan itu bisa koma. Itu kan bisa bersosialisasi, nanti kan tidak tidak memalukan keluaran dari MTS itu tidak hanya gitu ya, harus benar-benar gitu berakhlak mulia itu faktual, nyata gitu. Selama masa pandemi ini kegiatan rutinan yang biasa dilakukan oleh siswa-siswinya seperti apa Bu? Kegiatan rutinan kan kalau selama offline itu ada sholat duha bersama. Nah sekarang selama online ini, selama pandemi apa yang dilakukan? Apakah masih ada kegiatan rutinan tersebut? Atau ada tambahan seperti? Ada di itu sebelum belajar kan mulainya 7:30, jam 7 itu dikasih tahu, diingatkan sebelum belajar kita sholat duha dulu ya, terus berdoa. Kita walaupun tidak mendengar anak gitu ya, kalau dapat foto ibu saya udah ini ya, alhamdulillah ada yang langsung anak-anaknya gitu langsung ini saya udah mengerjakannya tentang ibadahnya gitu tentang sholat duhanya gitu. Walaupun ibu juga prihatin sebenarnya mah ya, tidak pengennya mah ada kerindu lah biasanya mah ibu gitunya. Apalagi kalau udah ibu ada perlombaan ini, ada perlombaan persahabatan untuk futsal juga terus pada persahabatan. Ibu saya mau ini seperti yang sedikit aja, ibu saya ini rambut udah gondrong gitunya berapa, oh ya boleh sok ke siapa, ke Pak Apip gitu ya, itu ya alhamdulillah lah ibu benar-benar sebagai kepala di sini ya yang sudah dipercayai selama berapa gitu ya, walaupun belum begitu inilah gitu ya, tapi ibu benar-benar kesannya benar-benar berkesan gitu kepada pimpinannya, yaitu selaku ketua yayasan udah mempercayai ibu selama hampir 13 tahun lah. Sekarang 2 tahun lagi lah ibu jadi pensiun. Oh gitu. 2 tahun lagi. 2 lagi jadi pensiun ibu. Berarti sudah kurang lebih 13 tahun ini telah memberikan banyak kesan juga pada siswa-siswinya Bu, luar biasa Bu. Kemudian untuk yang tadi sudah dijelaskan juga mengenai sarana dan prasarana, kemudian ada pembelajaran, kemudian ada eskul dan keunggulan yang sudah diberikan dari MTS Darul secara nyatanya gitu Bu. Yang menjadi closing statement pada kali ini untuk Ibu sendiri seperti apa? Menyemangati penutup kali ini untuk menyemangati pemuda-pemudi di luar sana gitu yang sedang sekolah-sekolah itu seperti apa Bu? Ibu harapkan ya anak-anak pengennya mah yang keluar dari MTS Darul Hidayah ini ke madrasah lagi ya. Iya. Ya walaupun mau ke madrasah aliyah lagi itu lebih baik ya, biar nanti di pesantren. Sedang ibu udah adalah manfaatnya, udah ada anak-anaknya benar-benar prestasi, dan prestasi itu benar-benar membawa keberkahan juga bukan dunia aja, akhiratnya juga. Itulah ibu yang ibu mau lebih bangga itu
Iya, dari iya. ya anak-anak itu walaupun ya belum apa gitu keluaran dari itu belum, tapi dari SMK apa ada yang dari SMK 8 juga kalau udah ke ibu saya jadi OSIS, alhamdulillah. Berarti udah menamakan baik gitu ya Darul Hidayah ini gitu ya, udah di ini kan. Jadi Kak di Ibu kan sudah awas kalau keluar dari MTS Darul Hidayah harus menjaga nama baik Darul Hidayah ini ya gitu. Jangan sampai ketinggalan sholatnya ya. Kalau yang tidak sholat ajaklah sholatnya gitu. Betul, betul ya, luar biasa. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan dari kita pada podcast kali ini, di mana kita tadi ada pengenalan MTS Darul Hidayah, mulai dari sarana dan prasarana, kemudian juga keunggulan yang sudah diberikan MTS Darul Hidayah, dan beberapa pengajaran juga. Semoga informasi pada kali ini bermanfaat bagi kalian semua, bagi masyarakat di luar sana, dan khususnya bagi pemuda-pemudi. Ayo tetap semangat walaupun pandemi, tapi jangan sampai melunturkan semangat kalian untuk terus belajar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.